Tanggal 1 Desember 2023. Hari ini pun juga Selsel sudah tersambung nih pendengar KPFM bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, di mana dokternya juga udah standby nih by phone ya pendengar KP. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Hari AIDS Sedunia. Untuk tahun ini tuh temanya adalah Let Communities Lead ya, dan langsung kita sapa aja nih. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Sesi. Oke, dengan Dokter Ira Adelia Putri. Iya bener banget. Tapi saya nggak kayak manggil pasien kan dok? Enggak dong. Dokter apa kabar dokter? Alhamdulillah baik banget ya di penghujung akhir tahun ini. Masih tetap semangat sama sehat. Mbak Sesi juga masih sehat terus kan ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya walaupun cuacanya lagi nggak bersahabat ya dok ya. Oke. Balikpapan sering hujan ya? Sering hujan tapi sering panas juga dok. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu. Dokter, hari ini kan bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia ya dok ya. Nah, di mana nih mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa AIDS ini adalah salah satu penyakit yang mengerikan. Ya nggak sih dok? Sebenarnya stigma ya. Mungkin masyarakat di luar sana atau mungkin orang-orang di sekitar penderita itu mikir bahwa HIV ini mengerikan banget. Padahal menurut saya itu stigma yang cukup berlebihan ya. Karena memang HIV ini kan salah satu virus yang menular ya, terutama menular dengan sangat berbahaya mungkin ke beberapa teman-teman atau mungkin orang yang sehat. Tapi kalau dibilang seberbahaya itu kurang tepat kayaknya. Mungkin banyak orang yang orang-orang awam tuh cuma tahu AIDS itu tertular hanya dengan adanya hubungan seks. Nah, tapi ini sebenarnya nih dok, untuk penularan adanya penyakit HIV/AIDS ini seperti apa sih dok? Oke, memang sih wajar kalau ternyata mungkin masyarakat atau orang awam berpikir bahwa HIV ini tertular karena hubungan seksual. Karena memang hampir 70% ya, terutama di Indonesia, penularannya itu memang dari hubungan seksual yang tidak aman atau tidak safe lah. Tapi sebenarnya HIV ini tuh juga mudah sekali menular kepada penderita narkoba yang terutama penggunanya menggunakan suntik. Karena kebiasaan mereka suntikannya bergantian ya, jadi tidak menggunakan sendiri-sendiri atau suntikan yang steril, jadi itu sangat populer. Dan yang paling dikhawatirkan adalah penularan antara ibu dan anak, ibu dan bayi, terutama pada saat proses kehamilan, persalinan atau mengasihi, karena memang HIV ini dapat ditularkan melalui ASI atau mungkin proses persalinan, kemudian kontak darah dari plasenta ibu dan bayi. Jadi banyak sebenarnya alur-alur penularan dari HIV ini sendiri. Oke, tapi untuk tingkat penderita AIDS di Indonesia sendiri gimana nih dok? Kalau misalnya di Indonesia ini sendiri banyak ya, kasusnya itu bahkan sampai 255.000. 255.000 per tahun ini berarti? Tahun 2017 itu. Oh, per tahun 2017 malah dok ya? Biasa, epidemiologi itu kan biasanya nggak setiap tahun ya, akan terus di-update, kadang beberapa tahun sekali. Nah, pada tahun 2017 saja sudah sampai 255.000 penderita. Apalagi kalau kita mau ngukur di tahun 2023 ini ya, tentunya. Oke. Dan itu terdeteksi dengan beragam cara akhirnya para korban bisa terkena virus ini ya dok ya? Bener banget. Kadang mereka tuh nggak sadar pada saat kondisi yang sudah mungkin parah, yang sampai ada AIDS-nya, itu mereka baru periksa, akhirnya baru terdeteksi. Nah, pada 5 atau 10 tahun ke belakang kita nggak tahu nih penderita ini kontak dengan siapa, berhubungan dengan siapa. Itu akhirnya kenapa sebenarnya angka kasusnya itu nggak benar-benar akurat. Oke. Nah, berarti kalau misalnya tadi dokter sempat mengatakan bahwa banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu terkena virus HIV/AIDS gitu kan ya. Emang gejalanya seperti apa sih dok? Kalau untuk tanya gejala, sebenarnya kan AIDS itu kan adalah sindrom terakhir atau kemungkinan gejala terakhir lah. Kondisi imun kita udah sangat rendah banget nih. Awal-awal nih gejala nih kita yang bahkan nggak pernah sadari, hanya sekedar sariawan, kelelahan, nyeri otot, ruam-ruam,
kadang misalnya mulai hilang nafsu makan. Jadi sebenarnya gejala-gejala ringan yang kita sering rasain kalau kita kena flu biasa. Itu kenapa banyak penderita itu yang nggak sadar bahwa dia ini terkena HIV. Nah, pada saat itu biasanya fasenya akan fase berhenti atau laten. Jadi tiba-tiba gejalanya hilang semua, nggak muncul lagi. Padahal pada masa itu imun kita turun banget nih. Nah, pada saat puncaknya pas sudah sampai 8 atau 10 tahun kemudian AIDS-nya muncul. Imun kita sudah rendah sekali. Itulah kenapa baru dirasakan HIV ini gejalanya sangat berat dan menakutkan. Ada jamur mungkin, infeksi bakterinya berlebihan, infeksi kelamin misalnya. Itu baru bulan akhirnya. Oke, berarti penyebutan infeksi HIV AIDS ini dua virus yang berbeda ya, Dok ya, HIV dan AIDS gitu kan ya? Virusnya cuma satu, virusnya hanya HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ini Acquired Human Immunodeficiency Syndrome, jadi sindrom, gejala kumpulan gejala. Oke. Virusnya hanya HIV, AIDS-nya adalah sindrom atau kumpulan gejala dari penurunan imun. Oke, ya, jadi memang untuk gejalanya itu biasanya penderita itu akan mengalami yang namanya sering sariawan, ruam-ruam gitu ya, Dok ya? Benar banget. Kayak berasa kena flu gitu ya, Dok ya? Benar. Serem ya. Makanya akhirnya banyak masyarakat mungkin yang penderita itu nggak merasakan dirinya kena HIV karena memang gejala awalnya tuh sangat-sangat ringan. Nah, itulah kenapa diharapkan mungkin masyarakat atau teman-teman di luar sana yang merasa bahwa mereka ini punya perilaku beresiko loh, baik dari hubungan seksual atau mungkin penggunaan suntikan atau mungkin pemasangan tato, itu ada baiknya melakukan pemeriksaan berkala. Bukan berarti menjadi diri kita ini untuk saya penderita, enggak, tapi kita harus tahu lebih awal biar kita nggak sampai nih ke tahap AIDS. Oke, nah cara untuk pemeriksaannya ini kita harus kemana nih, Dok? Oke, kalau pemeriksaannya ada banyak ya. Biasanya kalau untuk rumah sakit itu tentunya ada untuk pemeriksaannya. Tapi kalau teman-teman itu merasa bahwa saya masih takut nih atau hal yang tabu nih, terlalu malu nih. Nah, itu biasanya itu orang-orang tuh malu kan, Dok. Pengennya tuh ada privasi gitu ya untuk hal ini gitu. Bener banget. Nah, Dinas Kesehatan Balikpapan ini udah oke banget karena dia ini punya semacam media atau enggak program gitu untuk menjaring teman-teman yang memang merasa bahwa mereka beresiko. Pemeriksaan sangat tertutup, nggak di publik atau nggak di publik, jadi benar-benar tertutup langsung ke pihak mereka. Mungkin teman-teman bisa ke puskesmas yang di dinas ya, yang kelandasan itu bisa, atau mungkin beberapa puskesmas sudah ada nih yang bisa pemeriksaan rapid dari HIV.